Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Izinkan mengawali khutbah singkat pada kesempatan yang penuh keberkahan ini khatib berwasiat mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian, ayo terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan dan keimanan. Mari kita terus berikhtiar mengisi kehidupan kita hanya untuk imtithalu awamirillah wastinabun wahi, berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa takwa menjadi penting? Karena kalau takwa sudah hidup dalam sanubari kita, kalau hidup kita 24 jam kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal bertemu denganku kata Allah dalam kondisi husnul khatimah adalah ketakwaan yang selalu terus-menerus meningkat dalam kehidupan kita. Dan yang lebih utama lagi, Allah juga mengkonfirmasi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan kalian kata Allah di hadapanku tergantung seberapa tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudaraku hadirnya kita pada siang hari ini di tempat yang mulia ini menjadi wasilah dan sebab Allah senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan di sisa umur kita untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, dalam doa yang diabadikan surat Al-Baqarah 201 yang khatib tadi telah bacakan, yang kita kenal dengan doa sapu jagat, Allah mengatakan wa minhum, ada orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang berharap berdoa kepada Allah untuk diberikan dunianya hasanah, tetapi hasanah dunianya menghantarkan untuk menggapai hasanah yang lebih khair wa afdal, yang lebih baik dan kekal, yaitu kebahagiaan akhirat. Tetapi doa itu diakhiri dengan sebuah kalimat yang menarik, ya Allah berikan aku bahagia dunia dan akhirat, tetapi juga aku mohon kepadamu ya Allah wa qina adzabannar, yaitu terhindar dari api neraka. Kita semua menginginkan surga, kita semua menginginkan terhindarkan, dijauhkan dari api neraka. Oleh karenanya pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin sampaikan sebuah hadis pendek yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang berbicara tentang bahwa hurima 'alan nari, Allah bahkan mengharamkan neraka bagi 4 orang dengan karakter dan sifat yang disebutkan oleh hadis ini. Siapakah itu? Pertama, kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Yang pertama, Allah haramkan seseorang dari neraka, tidak saja dijauhkan tapi diharamkan di neraka kalau punya sifat hayyinin. Hayyinin itu orang yang rendah hati, orang yang hidupnya tawadhu, orang yang humble, orang yang tidak sombong, orang-orang yang kemudian tidak ujub,
tidak kagum dengan perolehan-perolehan, dengan kapasitas-kapasitas yang sejatinya Allah titipkan kepada mereka. Sebab kalau sudah kesombongan kemudian berada dalam diri kita, seringkali outputnya kita meremehkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tahu dosa pertama yang dilakukan oleh hamba Tuhan adalah kesombongan, yang dilakukan oleh iblis ketika disuruh bersujud kepada Adam dengan mengatakan ana khairum minhu. Saya kenapa harus sujud kepada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Biasanya kesombongan itu diandalkan pada status-status yang bersifat duniawi, api, tanah, kekayaan, jabatan, ilmu. Bahkan hati-hati, para ulama tasawuf mengatakan hati-hati dengan kesombongan kesucian. Ibadah kita sudah hebat, kemudian tiba-tiba terbetik dalam hati kita paling suci, kita paling dekat dengan Allah, dan kemudian gampang sekali menyalahkan pihak lain. Kemudian surga kita anggap sebagai milik kita, dan orang lain kemudian tidak layak masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man fil qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencicipi surga seseorang ketika hatinya ada sebiji atom pun dari ketakaburan. Karena ketakaburan hanya boleh milik Allah. Maka kalau Allah benar, Allah Akbar. Tapi kalau takabur menjadi sifat kita, menjadi sesuatu yang harus kita hindarkan. Kalau kita mau masuk surga, kalau mau diharamkan diri kita dari api neraka, ayo menjadi pribadi yang hayyin, orang-orang yang rendah hati dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah lewat lisan Nabi mengatakan, wa ma tawaddu'a ahadul lillah. Maka barang siapa bersikap rendah hati bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, tapi lillah, rendah hatinya karena Allah, illa rafa'allahu azza wa jalla. Maka Allah akan tinggikan derajat hambanya apabila hambanya itu betul-betul rendah hati hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sahabat-sahabatku, orang yang diharamkan dirinya dari api neraka adalah layyinin. Layyinin adalah orang yang lemah lembut, tutur katanya santun, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Bahkan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Tabarinya mengatakan seseorang dapat mempunyai perilaku yang lemah lembut itu betul-betul bukan karena ikhtiarnya, tapi karena betul-betul semata-mata karena rahmat Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam surat Ali Imran 159 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Sungguh Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada umatmu. Orang-orang kafir Quraisy yang selalu menghujatmu, mengatakan engkau kafir, mengatakan engkau gila, mengatakan bahkan berusaha untuk membunuhmu, engkau tetap bersikap lemah lembut. Itu karena rahmat Allah, bukan karena engkau memang bisa menahan dirimu untuk bersikap lemah lembut. Walaupun tafaddan walidul qalbi lam fattu min halik. Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap kaku dalam dakwahmu, bersikap keras terhadap dakwahmu, mereka bahkan akan lari dari dirimu. Maka sejarah membuktikan Rasulullah 23 tahun, bahkan efektifnya 10 tahun di Madinah, dakwahnya gilang gemilang, bisa merubah masyarakat dari gelap menjadi peradaban, dari kegelapan, dari cahaya. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut, mengajak dengan santun, bukan dengan cacian, bukan dengan makian atau menyalahkan banyak orang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, maka kemudian kalau kita mau dihindarkan dari neraka, ayo menjadi pribadi yang betul-betul tibil qulub, betul-betul lisan kita itu lisan yang betul-betul lemah lembut, santun dalam berperilaku, dan kemudian tidak menjadi ancaman buat orang-orang di sekitar kita, baik dari lisan kita maupun perbuatan kita. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan barang siapa ingin dihindarkan dari neraka harus menjadi pribadi yang sahlun. Sahlun itu pribadi yang mudah, yang ringan, yang begitu gampang tersentuh, punya empati ketika ada orang-orang di sekitarnya membutuhkan uluran tangan atau bantuan dengan kita. Maka untuk menjadi pribadi yang sahlun tidak mesti orang kaya.
Karena orang-orang yang berempati, ringan tangan dalam konteks positif, gampang membantu orang-orang di sekitarnya, itu bahkan bisa dengan tenaga kita, bahkan kemudian dengan pikiran-pikiran kita. Bahkan ketika kita mendengarkan keluh kesah saudara kita, itu bagian dari kemudian sahlun, bagaimana kita bisa membantu menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi orang-orang di sekitar kita. Maka orang-orang yang enggan membantu orang lain, bahkan dengan sedikit bantuan saja, Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sesungguhnya kita sedang mendustakan agama kita. Bahkan salah satu ciri celaka bagi orang yang sholat, kata Allah adalah wa yamna'unal ma'un. Sholat kita bukan hanya tidak diapresiasi, tidak diterima oleh Allah, sholat kita menimbulkan kecelakaan bagi kita. Kalau kita wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan dari sedikit yang kita punya untuk apa? Memberikan jalan keluar atau meringankan orang-orang yang membutuhkan dari kita. Padahal saudara-saudaraku, kalau kita hadir untuk menyelesaikan masalah, keperluan, kesulitan saudara-saudara kita, Allah janji, innallaha fi hajati abdin wa idza kana abdu fi hajati akhihi. Allah itu akan selalu membereskan urusan hambanya kalau hambanya itu selalu hadir untuk apa? Membantu urusan saudara-saudaranya sesama muslim. Oleh karenanya, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa lelah. Memang untuk membantu saudara kita itu menghabiskan banyak waktu kita. Kadang harta kita berkurang, kadang kemudian bahkan bukan hanya diapresiasi, kebutuhan-kebutuhan atau bantuan-bantuan kebaikan kita malah kemudian feedbacknya sesuatu yang menyakitkan kita. Tidak usah kemudian mundur barang satu langkah, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, sejatinya lagi menginvestasikan kebaikan itu yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak buat diri kita sendiri. Yang ketiga, yang keempat saudara-saudaraku, kalau kita mau hurrima 'alan nar, mau diharamkan diri kita dari api neraka, ayo menjadi pribadi yang qoribun. Qoribun itu berasal dari bahasa qarraba, kalau dalam bahasa kita menjadi sahabat karib. Mari menjadi pribadi yang kemudian cara berkomunikasi kita itu memperlakukan orang lain, mencintai orang lain seperti kita memperlakukan dan mencintai diri kita sendiri. Sehingga kemudian ada penghormatan, kemudian ada memuliakan orang-orang di sekitar kita, dan tidak akan pernah kemudian merendahkan orang lain yang kita temui. Karena Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang belum dianggap sempurna imannya kalau dia belum bisa mencintai saudaranya, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau orang sudah kemudian berbicara, ayo sebelum bicara, coba bicara sama diri kita. Pantaskah ucapan itu kalau kita dengarkan lewat diri kita sendiri? Apakah perbuatan kita layak kalau kita melakukan itu, diri kita suka atau tidak? Kalau sudah seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang bijak, memastikan apapun ucapan kita, apapun tindak tanduk kita, selalu kemudian memberikan manfaat buat orang lain. Mencari dan memiliki sahabat yang karim, sahabat yang seperti ini itu luar biasa. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan dalam kitab Qutul Qulubnya, ma'aqtal abdu, tidaklah seorang hamba diberikan ba'dal Islam, setelah dia masuk Islam, khairan, yang lebih baik min akhin soleh, kecuali dia mendapatkan seorang sahabat yang soleh. Fa idza wujida ahadukum muddan min akhihi falyatamassak. Maka kata Umar bin Khattab, kalau kalian sudah punya sahabat karim, sahabat yang soleh, kemudian sudah ada jalinan komunikasi yang saling memuliakan, saling membantu, jangan pernah engkau lepaskan sahabatmu yang soleh itu. Persoalannya adalah sahabat sejati, sahabat yang soleh itu seperti apa? Pepatah Arab mengatakan, sodiquka man sodakoka la man sodakoka. Ini ucapannya agak mirip tapi maknanya sangat jauh. Sahabat sejati adalah sahabat yang berani membetulkan kalau sahabatnya keliru, bukan sahabat yang membenarkan seluruh perilaku sahabatnya. Artinya apa? Sahabat yang watawasau bil haq watawasau bis sabr.
Itulah 4 golongan, 4 karakter yang kalau kita minimal salah satu mempunyai, insya Allah kita menjadi pribadi yang diharamkan Allah dari api neraka. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat dan semoga di sisa umur kita minimal kita memiliki salah satu dari 4 kualitas tadi, sehingga nanti di akhirat Allah mengharamkan diri kita dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina, Allahumma ihdina ya Allah, Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ihsaniha illa anta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi